yang selanjutnya kita perlukan, berarti kita kembali lagi ke redassernya, gitu ya. Tadi kan di sini kita udah buat switch case terkait type-nya. Nah, sekarang yang perlu kita lakuin adalah manggil type yang ada di file action tadi, di folder action. Nah, nanti kan akan ada banyak banget tipe ya teman-teman ya. Kita kan mau buat add to do, terus nanti juga buat update gitu ya, ataupun nanti kita pakai delete gitu ya. Nah, kita panggil aja semua. Nah, caranya gimana? Importnya import semua. Kita kasih bintang teman-teman. Import bintang itu maksudnya import semua. Kita tambahin as type gitu ya. Kita panggil from. Lagi ya, dia ada di tadi ya yang udah diekspor itu semuanya ada di folder action. Kita tulis seperti ini. Nah, folder action itu kan ada di luar, kita harus keluar dulu ya teman-teman. Jadi kita harus keluar dulu, baru ke folder action. Berarti nulisnya adalah kita keluar ke belakang, kemudian action, ini ya. Nah, terus kayak gini aja cukup teman-teman. Atau kalau mau tulis lengkap juga nggak apa-apa, index atau index.js boleh juga, gitu ya. Udah, nah sekarang kita udah punya type, tinggal kita panggil aja di sini. Nah ini untuk kasus yang pertama ya teman-teman. Untuk switch case yang pertamanya, kita panggil case type dot. Tadi kita udah buat ya. Nah di sini udah bisa manggil teman-teman. Add to do yang kita udah buat. Nah habis itu kita kasih titik 2 teman-teman. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu bentuknya switch case gitu ya. Nah habis itu di bawahnya apa sih yang dilakuin dari redassernya ini? Nah, redassernya tugasnya adalah kita nge-return gitu ya. Pertama, kita mau return satu state semua. Jadi kita butuh apa ya bahasanya di sini? Nge-spread state yang emang awalnya udah ada. Gitu ya. Contohnya kan di sini kan baru ada to do Monday. Jadi kita spread dulu nih si state-nya. Gitu ya. Kemudian karena di sini type-nya add to do, kita perlu tambahin lagi apa namanya? Kita perlu update dari bagian to do Monday-nya. To do Monday titik 2 gitu ya. Nah, apa sih yang mau kita ubah? Nah, sebelum itu gitu ya. Jadi kan kita nanti ada 7 hari ya. Kita pengen ngebuat 7 hari terpisah, teman-teman. Berarti kan kita perlu ngebedain lagi nih dari hari-harinya. Gitu. Nah, hari-harinya itu nanti ngebedainnya di mana? Nanti teman-teman bisa kirim aja langsung dari si pellet. Nah, untuk itu di bawahnya case ini kita tambahin lagi nih switch case baru yang mana dia berdasarkan switch case-nya itu berdasarkan day dari pelletnya. Kita bisa panggil pellet yang di atas ini .day yang nanti kita akan kirimkan. Ya, nanti saya kasih contoh gimana cara ngirimnya. Nah, kemudian karena tadi kita baru punya satu array, ada hari Senin ya, ada Monday, kita tambahin di sini Monday, kayak gitu ya. Nah, baru kita taruh ini teman-teman, baru deh ini ditaruh di dalam sini. Nah, defaultnya dihapus saja, butuh. Nah, apa yang mau ditambahin di sini? Nah, dari si state to do Monday ini, kita perlu nambahin, jadi kan kita mau nge-add to do ya ke dalam to do list. Nah, teman-teman bisa gunain apa namanya method dari array. Nah, kita panggil dulu array-nya seperti ini teman-teman cara merubahnya. To do Monday dot concat itu ya. Nah, kemudian kita mau manggil apa sih? Nah, di sini kita mau nambahin, nanti kita bawa dalam bentuk pilot.todo. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini dulu teman-teman ya. Udah. Kemudian ini kita udah buat action-nya. Nah, apa yang perlu kita lakuin? Kita balik lagi ke halaman home ya teman-teman ya. Oke, nah kita
Tadi kan di sini udah ada, sorry, di bawah ini kan udah ada nih, udah ada komponen atas komponen ya teman-teman ya. Ini kebetulan masih dalam bentuk satu apa namanya satu file. Nah, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah pisahin dulu ya. Nanti kita udah pecah. Nah, di atas komponen ini kita mau ngelakuin apa sih? Oke, kita mau nambahin. Ketika kita nambahin ya. Nah, teman-teman panggil aja ya. Teman-teman yang perlu teman-teman lakuin adalah teman-teman butuh satu metode lagi dari React Redux gitu ya, biar bisa menjalankan function yang tadi kita udah buat atau menjalankan action yang tadi kita udah buat. Nah, apa itu? Kita perlu bantuan use dispatch, teman-teman. Nah, di use dispatch ini teman-teman tambah ini use dispatch. Kita panggil di sini teman-teman di dalam komponennya. Jadi kalau teman-teman pisahin komponennya, taruh di sebelum return ya, return JSX-nya. Teman-teman bisa tulis seperti ini, kita namain dispatch. Yang mana dispatch itu manggil adalah function dari use dispatch. Ini ya teman-teman. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakuin apa sih? Nah, teman-teman, kita buat dulu pilotnya untuk mengirimkan datanya tadi, gitu ya. Jadi kan tadi saya tulis dulu ya. Ini kita pilot kita yang kita akan buat. Pertama kan kita butuh hari ya teman-teman ya. Di sini kita butuh pilot hari, D-nya ya. Teman-teman dapat D-nya dari mana? Di sini ya, tadi di sini nanti kita akan udah buat bentuknya dalam bentuk option, yang mana nanti dia berubah-ubah gitu ya. Kita tulis seperti ini teman-teman, D. Nah, teman-teman sebelum itu juga di bagian set D ini teman-teman ubah, karena ini kan awalnya kan kapital ya teman-teman ya, sedangkan nanti di dasar kita bentuknya kan kecil semua. Jadi kita ubah dulu semuanya ke dalam lowercase. Kayak gini ya teman-teman ya. Itu lowercase. Oke, kemudian udah habis itu pelet yang kedua tadi ya. Kita balik lagi deh ke dasar biar nggak bingung. Kita kan udah butuh pelet D, kemudian nah ada pelet si to do. Ini baru to do-nya yang akan masuk ke to do list. Jadi pelet kedua adalah to do, yang mana to do-nya itu kan pertama pasti kan butuh ini ya teman-teman ya, butuh title-nya. Title sama dengan title. Kemudian habis itu kita butuh juga description ya. Description sama dengan description. Terus apa lagi sih kira-kira? Nah, kalau kita lihat ya, lihat web kita. Kita lihat web kita, kan di sini kan juga ada tanda nih, dia udah dilakuin atau belum. Nah, kita tambahin juga satu lagi, ada parameter untuk peletnya adalah is done. Udah atau belum sih, gitu ya, is done, gitu ya, untuk dari tasnya itu. Nah, kita bawa aja untuk default-nya, kan berarti kan dia belum selesai ya teman-teman, kita buat dalam bentuk false. Kayak gini teman-teman. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita lakuin? Nah, berarti kan nanti di add kita perlu apa nih? Perlu jalanin si action-nya tadi. Nah, berarti gimana caranya kita tahu action-nya tadi? Kita perlu balik lagi import lagi ya. Kita import lagi karena dia ada di luar foldernya, di luar filenya. Nah, kemudian kita tulis dulu ya. Kita ada di file home.js. Home.js untuk akses ke action ini berarti kita harus keluar dulu teman-teman, keluar folder page. Gitu ya. Berarti kita keluar dulu. Oke.
Nah, kemudian dari page ini kita masuk ke foldernya store, gitu ya, alurnya. Folder store, dari store kita butuh tadi untuk action add to do itu ada di mana? Ada di dalam index.js-nya kan ya teman-teman ya. Berarti kita perlu panggil lagi action. Nah, teman-teman tulis singkat seperti ini boleh, karena kan tadi udah file default-nya kan dia akan membaca index.js sebagai core-nya ya. Teman-teman tulis seperti ini juga boleh, atau kalau teman-teman mau tulis lengkap juga boleh. Gitu ya. Nah, di sini kita panggil add to do. Nah, sudah ada suggestion-nya. Kalau benar, insya Allah pasti ada suggestion-nya teman-teman. Udah ya. Nah, kemudian kita pasang di mana berarti? Nah, kan tadi untuk nge-add, kita balik lagi teman-teman ya. Untuk nge-add, berarti kan kita perlu trigger si add-nya ini untuk mengirim atau menjalankan action-nya untuk menambahkan data kita dan dikirim ke reducer-nya. Nah, berarti di add-nya ini kita butuh event lagi teman-teman. Di sini kemarin udah ditulis sih. Nah, event-nya adalah on click. Nah, apa yang dijalankan ketika on click? Nah, formatnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dia manggil function lain gitu ya, yang jalan function baru. Kita panggil aja dispatch yang kita tadi udah buat. Kemudian juga kita panggil add to do. Kemudian kita pasang parameternya adalah pilot yang di atasnya tadi kita udah buat. Bentuknya seperti ini teman-teman. Isinya day, kemudian di bawah ada to do adalah bawahnya adalah objek dari si to do-nya. Kayak gitu. Oke, kita cek aja teman-teman ya. Ini saya reload lagi deh, takutnya ke reload. Nah, ini kalau teman-teman dapat warning kayak gini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Teman-teman boleh perbaiki atau diabaikan aja juga nggak masalah. Yang penting asal aplikasi teman-teman pastiin bisa berjalan kayak gini, jalan normal ya. Kemudian task title-nya saya tulis aja ya, belajar React hari kedua. Ini ya. Kemudian harinya, ya teman-teman tadi kan di dasar kita baru fokus di satu hari nih. Ya udah kita pilih aja sih hari Senin, nanti ya. Kemudian kita add. Nah, tahu dari mana dia udah muncul atau belum? Berarti kita butuh tambahin lagi teman-teman. Di sini yang perlu saya tambahin lagi adalah untuk D-nya, default-nya adalah hari Senin, ya. Nanti, karena dia ada pilihan pertama. Kemudian di bawahnya dispatch ini, kalau dia berhasil, kita tambahin aja ya, alert. Ini harusnya teman-teman bisa bungkus juga dalam bentuk promise, cuman biar kita cepat aja, kita panggilnya dalam bentuk alert langsung. Kita asumsi ini pasti berhasil. Dan task berhasil ditambah. Kemudian apa yang teman-teman perlu pastikan lagi ya, di sini teman-teman di dalam komponen itu kita panggil aja sih to do Monday-nya ini ke dalam komponen atas komponen. Nah, kita mau ngecek dari sini aja kalau dia udah bertambah. Nah, kalau udah bertambah kan pasti akan berhubungan ke state to do Monday kita. Kita jalanin seperti ini. Oke, kita jalanin ya. Oh ya, satu lagi. Ketika dia sudah berhasil, berarti nanti dia akan menyembunyikan si formnya ya. Berarti fungsinya itu kan ada di sini ya teman-teman ya. Di isAdd ini teman-teman. Nah, yang teman-teman perlu lakuin ya adalah teman-teman butuh bawa props dari fungsinya ini gitu ya. Kita tulis aja seperti ini, set add sama dengan set add juga. Ini propsnya ya teman-teman. Nah, sorry.
Ini harus dibungkus ke dalam kurung awal. Oke, kemudian di dalam komponen atas komponen. Nah ini tadi ya, tadi ada yang nanya props-nya boleh dinamain beda atau enggak. Teman-teman namain aja misalnya ini props gitu ya. Nah ini namanya udah beda, enggak props. Teman-teman bisa panggil, dipecah. Ini props-nya itu tadi ngirimin ada set add ini ya ke dalam tadi dipecahnya dalam ini props. Tuh. Ini tadi atribut yang dikirim dari atas ya, dari si function home ya. Oke, kemudian karena kita udah punya set add teman-teman ya di sini, yang mana ini adalah buat ngerubah state di halaman kita. Nah, buat nyembunyiin state-nya, kita tambahin lagi set add sama dengan false berarti. Berarti nanti dia menyembunyikan komponen yang buat formnya tadi. Kita coba aja, kita reload nih. Atas, saya tulis tes, tasnya juga tes aja ya. Kita tulis tes. Nah di sini udah kelihatan ya, ini masih kosong. Ininya tetap mandi, kita add. Nah, tas harus ditambah, apakah iya? Nah, di sini ternyata belum nambah apa-apa. Kita coba cek ya, kenapa nih kira-kira? Kita bisa cek di dalam fungsinya add to do ini. Kira-kira udah kebaca belum sih payload-nya? Kita panggil gini, payload. Oke, kita jalanin lagi teman-teman. Kita reload lagi. Saya pakai A aja ya. Kita coba lagi. D-nya udah ada. Nah, to-do-nya juga udah ada. Tapi kenapa dia tadi belum masuk? Ini harusnya udah ada ya, teman-teman. To-do-nya juga udah ada nih objek. Oke, kita coba aja ya. Oke. Tadi kita udah ngecek to-do unmendingnya belum ya? Palette-nya udah ada, udah masuk harusnya. Terus di home, dispatch. Oh, kita butuh tambahin ini ya. Kita tambahin buat ngecek. Ngeceknya dari sini aja teman-teman langsung. Jadi lupa dicek to-do mandi. Apakah berhasil? Gitu ya. Kita coba lagi. Nanti kalau masih belum berhasil, kita coba trace kenapa isunya. Bisa tulis biar cepat aja. Kita ganti A aja ya. A dan A. Oke, ini buat penamaan aja. Buat tes berhasil ditambah. Oke. Nah, kita lihat di sini udah ada palette baru dari to-do mandi ya. Buat ngecek lagi gitu ya. Kita mau nambah lagi nih baru nih misalnya. Ya kita tambah aja biar kelihatan lagi. Sekarang ini adalah B dan B. Ini saya namain aja gini ya. B dan B. Kita add. Oke. Nah, di sini udah nambah ya. Jadi udah ada 2. Jadi harusnya terhubung. Gitu ya teman-teman. Nah, karena datanya ini sudah berhasil ditambah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti. Ini kita hide ya. Oke. Nah, di sini kan masih data-data yang statis. Nah, kita tinggal ganti nih si title task-nya ini. Nah, gimana cara gantinya? Yang perlu teman-teman lakukan lagi, ini adalah ada satu metode atau satu sintaks gitu ya di ES6 juga. Pakai map kita ngerendernya. Kalau bahasa gampangnya sih itu adalah loop sebenarnya. Cuman nah ini biar gampang nge-return masing-masing komponennya. Kita gunain namanya map. Oke, balik lagi ke sini gitu ya. Nah, ini kan mana nih? Sorry. Nah, di sini kan ada data-data yang ini ya masih apa sih namanya? Masih statis ya. Kita hapus saja. Kita pastiin satu dulu. Udah muncul.
Harusnya cuma satu nih. Coba kita pastiin lagi. Oke, ini udah ada satu, gitu ya. Ini sebagai cetakannya. Nah, teman-teman bisa juga pecah ini, satu ini ke dalam satu satu komponen. Ya, kita pecah aja ya biar enak. Kayak gini teman-teman. Saya cut aja, tambahin lagi di sini. Nah, ini idealnya harus dipecah aja ya teman-teman ya, di beda file. Cuman ini kita biar langsung, saya tulis langsung dalam satu file. Icons, task item, ya. Penulisannya kita tulis dalam bentuk array function, atau bentuk function biasa juga bebas teman-teman ya. Nah, kemudian untuk setiap komponen pastiin teman-teman nge-return si JSX-nya. Nah, tadi kan kita udah ada JSX-nya. Kita return seperti ini. Nah, dikasih kurung seperti ini. Kemudian kita return. Kok error teman-teman? Nah, ini kemarin belum saya sampaikan mungkin ya. Jadi pastiin teman-teman nggak ada komponen, nggak ada elemen yang setara gitu, nggak ada yang setara. Jadi kalaupun ada yang setara, pastiin teman-teman bungkus ke dalam satu parent. Bayang nggak maksudnya? Jadi kan kalau di sini kan dia bisa kita bilang setara lah ya. Dia nggak membungkus satu sama lain. Nah, jadi kita butuh bungkus lagi dulu. Teman-teman bebas mau tulis dalam bentuk div, boleh ya. Nah, seperti ini teman-teman. Div, bentar. Kok jadi ini kita baca lagi problemnya. Nah, udah oke. Udah ke render benar. Gitu ya. Kita perbaiki lagi, kita rapihin. Oke. Misalnya teman-teman ya, kurang rapi mungkin. Misalnya saya pakai WordWrap sekarang. Kemudian kurang lebih seperti ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau pakai div juga nggak apa-apa. Jadi misalnya pastiin teman-teman nggak bungkus itu tadi. Misalnya pakai tag kosong, itu juga nggak apa-apa. Sama aja teman-teman ya. Nah, udah ada task item. Selanjutnya, apa sih yang perlu kita tambahin gitu ya. Jadi kan nanti kita butuh setiap datanya itu dibaca sama item kita. Sama komponen kita. Kita bawa aja ya satu props gitu ya. Ada satu props, yaitu item. Nah, jadi tadi teman-teman ya, kalau teman-teman tadi mau nulisnya dalam props yang namanya bebas boleh, atau teman-teman langsung pecah aja di sini. Kayak gini, item gitu ya. Pastiin teman-teman kasih kurung kurawal dulu, terus nama propsnya. Nah, nama propsnya ini nggak boleh asal ya teman-teman ya. Pastiin yang teman-teman kirim. Gitu. Kemudian kita mau pasang ya, biar lebih dinamis. Di sini ada labelnya, yaitu title task. Labelnya kita ganti dengan item dot, tadi kita namain setiap itunya dot title. Ya, kalau teman-teman lihat lagi ya di web kita. Ini tadi udah hapus ya. Oke, kita tambahin misalnya nih. Test AA add. Nah, ini baru kelihatan ya. Oke. Ini kok kelihatan ya. Sebentar teman-teman. Biar lebih kelihatan lebih enak. Oke. Nah, ini baru kelihatan. Nah, di sini ya. Di sini ada data title dan description juga. Sama is-then juga nanti. Oke, itu item.title. Kemudian yang dash of task-nya ini kita ganti juga sebagai item.description. Gitu ya. Nah, terus cara ngirim props-nya ini gimana gitu ya? Kan tadi kita perlu ngerender gitu ya berdasarkan datanya teman-teman. Data-data yang tadi kita udah daftarin ke redasernya. Teman-teman bisa balik lagi ya ke function home ini gitu ya. Ini buat ini aja ya teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya teman-teman gabung semuanya di satu kayak gini kan ngeliatnya nggak enak ya. Nah ini idealnya sih harusnya dipecah. Tapi nggak apa-apa, kita biar langsung. Saya gabung dulu, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya sini, di bawah mandi ini ya, teman-teman bisa ngelakuin logic di dalam JSX. Caranya gimana? Teman-teman bisa pakai kurung kurawal dulu, gitu ya. Jadi kita bisa ngelakuin apapun codingan JavaScript di dalam JSX-nya ini, gitu ya. Kalau teman-teman nggak pakai ini, dia akan dikenali sebagai entah variabel biasa atau teks biasa, teman-teman. Gitu ya. Pastiin teman-teman kasih kurung kurawal dulu untuk mengakses codingan atau logic dari JavaScript. Gitu ya. Di sini kita udah panggil dari selector dari state-nya. Ini ada to-dos Monday. Terus aja seperti ini teman-teman ya. Array-nya apa? Pastiin pakai teman-teman pakai map. Gitu ya. Pakai map. Nah, itu apa sih? Ada dua parameter teman-teman. Ada value-nya apa? Ada indeksnya apa, gitu ya. Untuk value-nya saya namain item, gitu ya. Teman-teman tulis satu parameter aja nggak apa-apa, yang satu lagi opsional, tapi nanti kita akan butuhkan, makanya saya tulisin langsung dulu. Di sini ada index, gitu ya. Kemudian teman-teman baru nih di setelah map, gitu ya. Ini buat teman-teman ini lagi deh. Kita buka dulu ya. Buat yang teman-teman belum tahu map itu apa, kita panggil aja, cari dulu aja. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung istilah-istilah, di googling aja teman-teman ya. Di googling dan nanti ada di Way2School salah satunya yang cukup populer. Jadi map itu apa sih gunanya, gitu ya. Cara manggilnya seperti apa. Nah ini my function apa nih, misalnya di sini ya, dia bisa nge-return dari fungsinya apa. Jadi di-return dulu. Nah, kalau tadi yang di codingan saya, gitu ya, itu butuh dalam bentuk row function seperti ini. Kita panggil codingannya apa, terus kita return. Apa yang kita return? Yang kita return adalah komponen JSX. Jadi nanti akan memunculkan sesuai dengan isi konten to-dos Monday kita. Kita tulis saja seperti ini, kemudian kita panggil tadi ya, ada yang udah kita pecah, ada task item. Ini teman-teman, boleh langsung tutup seperti ini untuk tag-nya. Nah tadi task item minta apa namanya tuh, minta props berupa apa tadi, item ya, itemnya kita isi dengan props yang kita udah mapping item. Oke, kita lihat ya teman-teman ya, apakah berhasil. Wah, sebentar nih, saya ngebuka dua ya. Ini yang tadi, yang sebelumnya. Sebentar, saya hapus dulu tag-tagnya ini. Oke, lihat ya teman-teman ya. Di sini udah ada apa namanya tuh 3 to-do yang tadi kita udah buat. 3 ada 4 sini 4 ya. Oke, ada 4 to-do yang udah kita buat. Kita reload lagi ya buat ngecek lagi dari awal, teman-teman. Kalau di reload ya, karena Redux ini sifatnya belum dipersis, teman-teman. Persis itu maksudnya disimpan ke dalam apa namanya web browsernya itu permanen gitu ya. Jadi kalau ketika di reload pasti datanya akan hilang. Gitu ya teman-teman. Nah nanti teman-teman bisa tuh akses middleware lain. Salah satunya adalah Redux Persist. Nah itu nanti buat nge-keep data teman-teman biar nggak hilang ketika di reload. Cuman untuk kasus ini kita pakai yang sederhana aja dulu ya. Jadi ketika di reload dia bisa hilang. Oh di sini masih ada Monday ya. Kita buat validasi dulu teman-teman. Kita buat validasi dulu. Monday itu muncul ketika listnya kan ada ya. Nah kita buat validasi di hari Monday ini. Nah teman-teman bisa kurung nih. Karena kita mau buat validasi. Berarti kan validasi itu butuh logic JavaScript. Kita bungkus saja dalam bentuk kurung kurawal. Gitu ya. Pastiin kayak tadi lagi. Nah, teman-teman bisa tulis sesingkat ini aja. Kita butuh kalau isinya to-do Monday dan panjangnya ada lebih dari 0 ya, berarti kan ada isinya. Maka teman-teman bisa ngejalanin elemen
yang teman-teman inginkan gitu. Contohnya di sini adalah elemen hari Monday ya. Kita masih tulis seperti biasa karena kita pecahin satu-satu. Oke, kita buka lagi. Sorry. Nah, di sini Monday-nya udah hilang. Kita lihat ya, kita tambahin dulu. Ini task pertama, ini baru saya tulis beneran, nggak kayak tadi ya, biar bedain. Ini task pertama. Ini task pertama. Dan prioritas utama, misalnya gitu. Harinya nggak usah diubah teman-teman, nggak usah diubah dulu, atau kalau mau diubah dipencet lagi di Monday ya, karena kita masih di fokus di hari Seninnya. Kita tambahin deh, udah berhasil tambah, oke. Nah, jadi deh tadi ya to do pertama kita jadi dari add to do, kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman masih belum ada bayangan, silakan tanya di kolom Q&A ya, kalau ada yang bingung soal ini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan apa sih? Kita butuh tambahin satu action lagi. Nah, untuk malam ini kita mungkin sampai update dulu ya teman-teman ya. Update to do. Nah, di update-nya itu kita mau ngapain sih? Kan kalau dari teman-teman lihat ya, di sini kan ada tanda checklist. Kita nandain nih dia itu udah dilakuin atau belum gitu ya. Kan tadi kita di sini kita cek lagi ya. Nah, kita cek lagi. Di dalam to-do-nya ini kan ada state is done. Gitu ya. Berarti nanti kita ngerubah is done-nya itu dan disesuaikan juga dengan checkbox-nya. Gitu ya. Kita coba hubungin. Oke. Nah, di bawah ini ada warning teman-teman dan lumayan merah. Nah, ini kalau teman-teman agak khawatir, walaupun kan aplikasi kita udah berjalan ya. Nah, ketika tadi teman-teman merender, nah bahasanya merender, list atau array dari punya teman-teman diubah ke dalam bentuk satu komponen masing-masing gitu ya. Pastiin teman-teman kirim juga key, property key yang unik. Unik berarti nggak boleh sama ya. Nah, berarti kita tambahin juga di sini, di dalam tas itemnya, kita tambahin satu properti baru lagi, yaitu key, ya. Atributnya key, yang berisi, nah kita kalau mau unik, kita ambil aja, misalnya ambil dari urutan array-nya, kita pakai index saja. Oke. Itu ya. Nah, ini harusnya, bentar kita reload aja. Nah, ini harusnya udah hilang ya. Kita coba tambahin lagi dulu buat tes. Nah, itu tadi udah hilang ya. Warning yang tadi. Walaupun nggak mengganggu teman-teman. Selama web atau aplikasi teman-teman, React teman-teman masih bisa jalan seperti kayak gitu.